Berjumpa lagi dengan saya Vira Syafina dalam Mudu Podcast. Teman Mudu semuanya, hari ini kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan memberikan kita banyak berkah. Selain kita bisa berlomba-lomba mencari pahala, kita juga bisa memanfaatkan bulan ini untuk meraup keuntungan atau mencari cuan sebanyak-banyaknya. Tergantung dari mana kita akan mengambil peluang itu. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari bulan Ramadan, salah satunya bisa dengan berjualan makanan, berjualan takjil, atau mungkin berjualan makanan kering untuk persiapan Lebaran. Kemudian bisa juga berjualan baju ya, karena kan Lebaran itu identik dengan baju baru. Atau mungkin biasanya ibu-ibu itu justru memperbarui perabotan-perabotan baru. Nah, kali ini Vira kedatangan tamu spesial, yaitu alumni SMK Muhammadiyah Dukun tahun 2020. Beliau ini sekarang sedang berkecimpung di dunia usaha, memanfaatkan peluang usaha di bulan Ramadan. Untuk itu langsung saja kita sambut Mbak Vera Lindasari. Ya. Halo, selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya Mbak Vera hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kedepannya juga baik. Amin ya Allah, amin. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dalam kebaikan ya, Amin. Mbak Vera. Ya, Mbak Vera, kesibukannya hari ini lagi apa sih? Saat-saat ini tuh lagi ngapain? Kita memanfaatkan waktunya untuk berjualan makanan ya, dan juga ada pakaian gitu ya. Kita mencari peluang untuk bulan Ramadan ini, apa sih yang bisa kita ambil? Oke, berarti sekarang lagi sibuk jualan makanan dan juga pakaian. Iya. Oke. Ini saya nih Mbak, pengen tahu dulu sejarahnya ya. Sebelum kita ngomongin tentang jualannya Mbak Vera. Iya. Ini kan Mbak Vera ini alumni SMK Muhammadiyah Dukun, lulus tahun 2020. 2020. Terus kemudian setelah lulus apa langsung jualan atau gimana dulu? Enggak, kan awalnya itu lulus kita kan COVID ya. Yes. Jadi angkatan COVID itu susah untuk bergerak. Jadi kita hanya di rumah, kita berdiam diri di rumah sampai COVID itu agak reda ya, agak mereda gitu. Terus pernah bantu-bantu ya di sawah gitu sambil nunggu waktu. Terus pernah juga pas udah COVID-nya udah reda, ada kerja di itu Tata Silver. Di Tata Silver di Salatiga. Di Salatiga. Ya. Oke, itu selama berapa bulan tuh? Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Ya. Oke. Terus kemudian setelah di Tata Silver, terus pindah kerjaan atau? Iya, kita nunggu lagi karena kadang COVID-nya ada yang naik, kadang turun gitu. Terus kita habis itu ikut itu pelatihan jahit. Pelatihan jahit. Iya, pelatihan jahit. Itu sekitar 3 mingguan lah. Itu di SMK Ma'arif Tempel itu. Oh, SMK Ma'arif Tempel, di daerah Tempel. Ya, itu. Terus itu kemudian 3 mingguan. Itu dari situ kita juga dapat uang saku. Karena kita kan terpilih ya. Oh, itu tuh berarti ada proses seleksinya? Sebenarnya ada, nggak semuanya yang daftar itu bisa. Oh, gitu. Masuk gitu ya. Kita harus tes juga kan waktu itu COVID ya. Kita ada yang tes diambil swab itu, swab sama yang diambil sampel darahnya itu juga kita harus melakukan itu dulu baru kita bisa masuk lanjut. Terus habis itu nunggu dulu untuk dipanggil ke pabriknya. Oh gitu, berarti ini kan pelatihan jahit selama 3 bulan. 3 minggu. Oh sorry, selama 3 minggu. Terus habis itu menunggu lagi. Tapi di situ setelah pelatihan jahit itu untuk ke pabrik yang selanjutnya. Ini berarti pabrik garment ya? Iya, garment. Di Mataram Tunggal. Mataram Tunggal itu di Turi. Di Turi, Sleman. Iya. Oke. Berarti selama prosesnya dari jadi kan pelatihan, terus kemudian itu masukin lamaran dulu atau dari pelatihan langsung ke karena kita pelatihan itu udah sambil mengumpulkan berkas. Oh gitu. Jadi nanti kalau pas udah dipanggil itu kita hanya masuk aja gitu. Dari sana udah dapat itu pesan teks gitu kan. Kita udah dipanggil langsung masuk. Oke, berarti langsung masuk. Terus bekerja di garment itu berapa lama? Saya itu di sana training dulu, training 3 mingguan, terus baru masuk ke line itu ya sekitar 1,5 bulan itu ada di sana. Oke, berarti dan, itu kan
Di sana itu sistemnya shift. Ya. Jadi ada dua shift. Ya. Pertama itu jam 5 pagi, jam 6 harus sudah masuk. Jadi saya dari rumah itu jam 5 pagi. Itu terus kalau siangnya itu dari jam 12, jam 12 sampai jam 6 sore. 6 sore. Itu berarti dilaju ya? Iya. Dilaju dari rumahnya Sewuan. Dari Sewuan kemudian ke Turi kurang lebih perjalanan selama 1 jam. 1 jam. Berarti lumayan capek ya. Iya. Apalagi harus pagi kan karena masuknya jam 6 kan. Iya, masuknya jam 6. Otomatis dari rumah jam 5 subuh. Berarti pas pagi-pagi banget ya. Iya. Barengan karo ayek-ayek ya. Iya, betul. Terus kemudian di sana selama kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Nah, kenapa memutuskan untuk keluar? Karena itu kita harus berangkat pagi, tidak siapnya karena pagi-pagi banget gitu. Jadi kadang orang tua juga khawatir kalau berangkat pagi itu, apalagi perempuan. Yes, betul. Dan jadi resiko di jalan itu lebih banyak. Iya, benar-benar. Pun pulangnya juga sore ya, juga malam kan, saya rumah malam juga resiko lagi. Iya, resiko jadi lagi. Orang tua ini ya menyayangkan anaknya gitu. Akhirnya berarti yang minta keluar orang tua atau memang mau keluar sendiri aja deh? Sebenarnya saya masih mau, tapi orang tua yang lebih menyarankan untuk keluar saja. Oke, terus berarti 1,5 bulan coba kerja di garmen, terus kemudian akhirnya keluar. Nah, setelah itu itu kita juga nunggu lagi ada loker di mana nyari juga gitu. Tapi sambil kita ada jualan sedikit-sedikit lah. Gitu. Berarti itu keluar langsung mulai jualan. Iya. Jualan apa saat itu? Saat itu masih ada masker wajah. Masker wajah. Itu di tahun 2000 berapa berarti itu? 2000 udah masuk 2021 atau udah? Kayaknya udah 2021 awal ya. 2021-an. Iya, sekitaran itulah. Oke, berarti mulai jualan masker itu secara juga ini online. Oke, berarti itu mulai usaha tuh benar-benar dari situ. Iya, mencoba. Iya. Nah, terus kemudian itu sampai sekarang atau sempat berhenti? Berhenti. Oke, berhenti karena peminatnya itu kan dulu belum mengenal skincare gitu. Jadi masih yang kayak polos-polos. Iya, berarti baru awal merintis mereka belum ngerti skincare, belum tertarik lah ya. Kalau sekarang kan anak SMA udah pakai. Iya, jangankan SMA, SMP, SD pun mereka udah kenal skincare, udah ngerti. Kalau dulu tuh masih apa sih ini, taunya mungkin cuma bedak, bedak lipstik udah gitu ya. Dan taunya kalau yang pakai bedak lipstik ya berarti udah dewasa, udah bekerja dan sebagainya. Karena dulu kan SMK itu nggak boleh ada yang memakai lipstik gitu. Dan sebagainya. Iya. Tapi kan sekarang udah benar. Kalau anak SMK sekarang udah, ya Allah, gurunya aja kadang-kadang kalah Mbak. Karena mereka udah siap dari rumah, sudah pakai bedak, pakai lipstik, kadang-kadang ada yang pakai alis, pakai ini dan lain sebagainya. Anak-anak SMK sudah lebih maju kalau sekarang. Berarti dulu tuh benar-benar masih polosan. Iya, masih ini belum mengenal lah ya. Terus kemudian akhirnya berhenti karena memang pasarnya belum dapat ya waktu itu ya. Terus kemudian akhirnya mulai lagi. Saya bekerja lagi. Oh, kerja lagi di pabrik bakpia. Oh, berarti itu jualannya berhenti, terus akhirnya kerja di pabrik bakpia di daerah Serumbung. Di daerah Serumbung. Itu bagian apa? Packing. Ada bagian packing. Packing bakpianya itu yang mau dikirim. Itu kirimnya udah ke seluruh Indonesia ya? Kalau waktu itu kayak apa yang diambilin sama Ayek sama gitu. Jadi sistemnya di store. Oh iya, gitu. Terus itu berapa lama? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Oke. Kenapa memutuskan untuk berhenti juga nih di bakpia? Tapi itu paling lama ya Mbak ya? Mulai tadinya cuma setengah bulan, betul kan? Setengah bulan, terus kemudian 1,5 bulan, terus 6 bulan. Itu palingnya rekor berarti ya. Terus kenapa memutuskan keluar? Karena itu juga pulangnya malam juga sampai jam? Kadang jam 10, kadang jam 9. Yes. Jadi resiko di jalan, orang tua takut kalau ada apa-apa. Dan itu ada waktu itu masih ada yang namanya begal. Oh iya, bener. Apalagi bener di daerah Serumbung ya, Serumbung terus. Iya, Serumbung naiknya. Kayak pulangnya lewatnya di Muntilan. Kita lewat bawah, lewat Muntilan. Yes. Tapi bener sih, maksudnya kan daerah Dukun sini kalau di atas jam 9 pun sekarang udah sepi banget ya, apalagi waktu itu, bener kan? Iya, betul. Terus itu kan sampai jam 10, mulai jam kerjanya jam 9 pagi. Jam 9 sampai jam 10. Jam 9 pagi sampai jam 10. Iya. 6 bulan kerja. Terus saya juga memutuskan untuk keluar. Iya. Terus setelah keluar, ngapain lagi? Kita membantu orang tua. Bantu orang tua lagi di rumah ya, yang kerjain. Terus itu udah mulai usaha lagi atau belum?
Belum mulai usaha lagi. Mulai usaha lagi itu kapan? Mulai usaha lagi di tahun 2022. 2022. Iya. Nah, itu apa? Atau masih sama atau udah ganti? Udah ganti. Ganti jadi memanfaatkan lagi apa sih yang lagi naik itu gitu. Jadi ya ada kayak makanan, terus ada kebutuhan, gitulah. Oke, berarti sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Terus kemudian 2002 sampai sekarang 2025. Iya. Ya, itu jualannya, sistem jualannya gimana? Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Kita reseller, jadi ngikut reseller gitu. Tapi sambil memanfaatkan juga. Jadi apa sih yang lagi naik, apa yang udah nggak diminati gitu, harus bisa mencari celah. Gitu ya, berarti bener-bener reseller tapi ya bener-bener nyari apa sih yang mau tak jual gitu ya, apa sih yang mau tak jual kembali, yang teman-teman lagi pengen tuh apa gitu, yang diminati itu ada apa aja. Yes. Waktu proses carinya kan reseller itu kan berarti kita cari tangan pertamanya. Nah, cari tangan pertamanya dulu gimana? Nyari, ada yang dari teman, ada dari Facebook juga. Semua medsos kita gunakan. Berarti aktif di medsos ya? Aktif di medsos, terus nyari-nyari, terus ketemu, terus kemudian reseller ini jualannya lewat apa nih sekarang? Saat ini kita ada offline-nya di rumah. Kalau ada yang beli nanti tinggal kita pesan juga, maksudnya diorderin ke orangnya itu. Jadi ada lewat WA, Facebook. Oke, berarti WA, Facebook dan juga ada offline-nya. Jadi ini ya tetangga orang-orang sekitar ya. Terus kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan. Ini kan tadi Mbak Vera terus cari. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan, yang dijual di bulan Ramadan ini apa? Pakaian ada. Pakaiannya apa aja tuh, boleh disebut? Ada gamis, kemeja, pakaian anak kecil juga ada, terus ya jilbab ada gitu, terus yang plus gitu. Pakaian, semua pakaian pokoknya apa aja ada lah ya gitu ya. Kita carikan. Ya benar-benar diusahakan. Umpama tadinya belum posting, terus kalau ada yang nanya Mbak ada ini gitu, carikan juga. Diusahakan. Oke, terus kemudian selain pakaian ada lagi? Makanan ringan. Makanan ini ringan. Mau menuju Lebaran, jadi kita manfaatkan. Berarti udah buka dari sekarang ya makanan ringan ini ya? Udah. Ya, tetangga-tetangga juga udah ada yang beli. Gitu. Ya, ada yang mulai pesan. Jadi tinggal melanjutin aja. Tinggal melanjutkan aja makanan ringan dan juga pakaian. Teman mutu semuanya Mbak Vera ini jualnya. Terus itu boleh tahu nggak ngambilnya dari mana sih Mbak? Kalau kayak gitu tuh? Dari ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi enggak semuanya di satu tempat. Kita nyarinya yang dibutuhkan orang itu apa gitu. Jadi kita harus tahu juga. Makanya juga carinya agak ada yang jauh, ada yang dekat. Terus kemudian lagi jualan. Berarti sekarang yang lagi hitsnya itu ya, yang khususnya makanan mungkin ya, makanan kering tuh. Orang sekarang kadang-kadang malas harus ke pasar itu kan nanti harus berebut sama yang lain. Ngantri juga. Benar, lebih baik tinggal bilang aja pengen nyebutin yang ini gitu kan. Terus itu yang dijual makanan kering per kilo gitu. Kemasan. Kemasan sudah, udah, berarti sudah menentukan kemasan berapa, ada harganya dan sebagainya gitu ya. Terus orang tinggal, Mbak mau yang ini, terus nanti diantar atau COD atau gimana? Kalau jauh kita COD, kalau deket orangnya datang ke rumah, sambil lihat yang ada barang apa aja di rumah. Gitu, berarti di rumah juga ada stok barangnya. Ada, gitu ya? Kita buat sampel. Oh iya benar-benar buat sampel. Terus kemudian ini Mbak, suka dukanya. Ini kan soalnya ini kan kaitannya dengan usaha itu kan naik turun. Iya, betul, naik turun. Nggak pasti ya. Kalau kerja kan pasti kita gajian. Kalau usaha suka dukanya apa sih Mbak? Tidak sabar, telaten. Terus kalau pas ngambil barangnya kadang kehujanan, di jalan macet, kalau panas juga panas. Belum bawa barangnya banyak. Benar-benar. Itu dukanya. Kalau sukanya karena banyak yang beli, peminatnya banyak, itu adalah bonus.
Dari kita setelah kehujanan dan Iya, kepanasan, setelah capek gitu ya, capek posting terus ada yang beli itu rasanya akhirnya iya, ada yang benar, beli juga, benar. akhirnya ada yang tertarik dengan produknya. Benar. Oke, suka dukanya itu. Terus kemudian kalau dapat komplain sedih nggak, Mbak? Ada lah pasti kalau komplain, kan kita hanya reseller, nggak tahu barangnya dulu. Iya, betul. Ada yang bilang ini kok kayak gini ya, kayak gini, nggak sama seperti yang di foto. Yes, Seperti gitu. itu. Tapi biasanya mereka komplain tuh mereka tetap beli ya sih, Mbak? Iya, Tetap beli. Jadi ini ya, berarti emang manusiawi ya. Jadi Iya. orang udah yang penting ngomong dulu terus sampaikan dulu kritikannya, Iya, tapi tetap dibeli gitu kan. Iya. Oke, terus kemudian berarti ini sudah cukup lama dari tahun 2022 Iya. jadi reseller yang aktif ya, yang kita tidak hitung yang waktu zaman Covid Iya. yang aktifnya 2022 sampai 2025. Iya. Terus berarti kan itu sudah tidak bekerja cukup lama ya. Nah, Iya. sekarang tak tanya lagi nih, masih ada niatan pengen balik kerja nggak sih? Atau udah nih seneng di usaha aja? Iya, seneng di usaha aja. Seneng di usaha aja? Nggak mau kerja lah. Nggak mau kerja? Kenapa alasannya seneng di usaha? Kenapa nih? Karena sebenarnya usaha itu seru. Kalau kita yang minat ya, kita jalannya itu asik aja gitu, nggak yang mikir nanti dapat keuntungannya berapa, dapat ininya berapa, kita jalanin dulu aja, pasti juga seru. Kalau kerja kan kadang kita ada yang dapat tekanan, iya benar. Ikut orang kan nggak tahu. Iya benar sih. Gitu. Berarti emang dinikmatin aja ya, usaha ini naik turunnya, ada yang beli, bersyukur. Enggak kita posting terus. Kuncinya apa sih, Mbak? Kuncinya usaha nih, yang konsisten untuk terus promosi. Konsisten promosi. Iya. Ada yang beli atau nggak ada yang beli ya Yang udah. penting kita konsisten aja. Iya, benar sih, Kuncinya sih di itu aja. Oke. Terus kemudian berarti milih usaha. Apa jangan-jangan cita-citanya memang mau usaha atau gimana sebenarnya? Sebenarnya iya, pengen jadi pengusaha aja. Oke, cita-citanya pengen jadi pengusaha dan ini sekarang lagi dirintis ya. Iya. Oke, terus ini kan masih jadi reseller. Iya. Ada keinginan untuk bikin usaha gitu. Semoga kedepannya ada. Kalau ada pengennya di apa usahanya? Kalau pengen punya usaha sendiri pengennya di apa? Makanan. Makanan juga. Yeah. Oke, kenapa milih makanan dari sekian banyak? Sekarang tuh kan usaha yang paling banyak itu kalau nggak salah ya baju, terus yang paling laris kan kosmetik ya. Sekarang skincare kosmetik lagi naik. Kenapa tuh milih makanan? Senangnya masak gitu. Senangnya masak. Oke, kebanyakan biasanya masak apa? Lebih senang masak rumahan atau masak? Ya rumahan bisa, bikin kue juga bisa. Gitu. Oke, berarti buka catering gitu kali ya? Insya Allah. Amin ya Allah. Semoga nanti kecapean deh Mbak di tahun berapa bisa ada Vera Linda Catering gitu ya, biar bisa jadi motivasi buat alumni-alumni juga yang lain atau mungkin adik-adik kelasnya di SMK Muhammadiyah Dukun. Semoga. Gitu, yes. Terus kemudian ini Mbak, ini deh, saya tuh pengen ini deh denger cerita sedikit dulu waktu zaman di SMK tuh kayak apa sih Mbak? Dulu tahun 2020 kan? Iya. Pengen coba dengerin kisahnya Mbak Linda, suka dukanya dulu waktu di SMK. Kalau zaman aku itu dulu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak nih, ada kelas pilihan. Iya benar. Katanya ada yang teknik sepeda motor. Iya betul. Ini baru TSM teknik sepeda motor tuh kelas pilihan baru di SMK Muhammadiyah Dukun, baru dilaksanakan 2024. Iya. Terus kalau dulu kita masih menjalani yang TKJ sama perbankan. Iya dulu perbankan. Iya perbankan syariah. Sekarang udah ganti ya. Jadi AKL. Sekarang jadi akuntansi keuangan lembaga. Kalau dulu perbankan syariah. Tapi kalau yang TKJ dulu kan teknik komputer jaringan. Sekarang jadi TJKT. Dulu Mbak Vera jurusannya TKJ. Iya. Nah terus gimana dulu sekolah tuh apa? Pengen tahu zamannya Mbak Linda gimana sih? Dulu itu masih yang sering kita praktek gitu, tapi ya itu sih di lantai 3 ya. Sekarang masih sama. Masih sama. Ya, ada perakitan, nanti ada yang softwarenya, ada hardwarenya gitu. Dibagi ya pelajarannya. Oke, berarti dulu ini ya masih di pelajaran biasa yang praktek, terus tapi sudah ada PKL ya. Jadi baru PKL praktek belum menjalani kelas pilihan gitu ya? Belum. Ekstra ada tapi dulu nggak dijalanin. Oh gitu. Tapi yang sudah ada IPM, HW sudah ikut. Iya. Terus kemudian kalau sekarang tuh ada ekstra terbaru, ada drum band lagi sekarang. Ada. Gebrakan di tahun ini
di tahun ajaran yang baru terus ada drum band gitu. Jadi sudah lebih banyak ya. Iya. Sudah bervariasi. Semakin maju. Dulu senengnya kalau di sekolah ngapain, Mbak? Maksudnya yang bikin seneng di sekolah itu dulu apa aja? Kegiatan sih. Kegiatannya. Kegiatannya main sama teman-teman gitu ya. Juga. Oke, itu sedikit cerita tentang SMK-nya dulu, Mbak Vera Linda. Iya. Kemudian tentang usahanya, teman muda semuanya jadi reseller Mbak Vera Linda. Kita doakan semoga Mbak Vera beneran tercapai buat bikin usaha. Amin. Nah, amin. Mbak Vera ini dong boleh kasih pesan untuk penonton semuanya di sana. Tetap semangat, apapun yang kita jalani, mau itu susah, mau sedih, kita harus tetap semangat, sabar, dan juga jangan nyerah lah. Oke, jangan menyerah, tetap semangat. Yang penting konsisten ya. Iya, jadi reseller itu juga capek, walaupun cuma posting itu juga capek gitu kan. Apalagi posting itu kalau udah posting banyak ternyata nggak ada yang beli itu juga capek sedih. juga. Terus senengnya ada yang beli, macam-macam ya, usaha kayak gitu macam-macam. Kemudian kalau tadi pesannya ya, kalau harapannya ke depannya apa sih? Harapannya semoga pemasarannya semakin luas, semakin banyak peminat dan pelanggannya. Amin ya Allah, amin amin. Oke, semoga harapannya Mbak Vera ini tercapai, usahanya semakin luas, nanti bisa bikin usaha sendiri, pelanggannya makin banyak, pasarnya makin banyak ya. Terus kemudian sekarang di fokusnya di Facebook dan juga WhatsApp. Kalau misalnya mau cari Facebooknya boleh kasih tahu nggak? Facebooknya Vera Linda Sari. Oke, Facebooknya Vera Linda Sari. Nanti tak cantumin ya, nanti tak cantumin di deskripsi. Terus kemudian itu aja ya. Mungkin berarti nanti kalau mau cari jualannya di Facebook Vera Linda Sari. Oke, nanti tak kasih infonya di kolom deskripsi ya, teman-teman semuanya. Oke, Mbak Vera Linda, terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di Mudu Podcast. Semoga makin menginspirasi khususnya alumni-alumni yang lain. Kira-kira teman muda semuanya pengen kira untuk ngundang siapa sih, alumni siapa untuk hadir di Mudu Podcast? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis siapa alumni, boleh siapa aja, nanti kita ulik kisahnya seperti apa. Itu Mbak Vera, terima kasih banyak sudah hadir. Terus kemudian semoga apapun yang Mbak Vera sedang usahakan saat ini bisa tercapai, bisa terlaksana. Terus semoga jualannya khususnya mau lebaran laris manis, biar besok lebarannya happy dapat cuan banyak gitu ya. Oke, gitu teman muda semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.